Hah, satu lo bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya mau nanya soal mati dalam keadaan munafik atau mati dalam keadaan fasik Ustaz, itu definisinya apa? Dan apakah orang yang talbis termasuk dalam munafik? Apa misalnya zahirnya mungkin terlihat sholatnya rajin, puasa rajin, tapi dia sehingga dia sampai dia meninggal itu dia masih terkait dengan riba Ustaz. Apakah itu dikategorikan orang munafik? Satu sisi dia menjalankan perintah Allah, tapi di sisi lain dia menjalankan yang dilarang Allah, tapi zahirnya nggak kelihatan gitu Ustaz. Apakah jika dia meninggal itu termasuk kategori munafik, fasik atau apa Ustaz? Nahnu nahkumu bil zawahir la nahkumu bil bawatin. Tugas kita adalah hukumlah orang dengan pandangan zahir yang nampak oleh kita tentang dia. Jangan kita hukum orang dengan pandangan batin. Orang nampak sholat, Allah itu ria itu. Dari mana ente tahu bahwa dia itu ria atau ikhlas? Lalu saja kita tuduh, itu kan suuzon namanya itu. Dia sedekah 5 juta, yang lain hanya sedekah 100.000 atau 5 juta, ria itu. Nah, zaman-zaman sahabat malah ada orang munafik gitu gayanya. Ada yang bersedekah banyak, dia katakan itu adalah orang-orang yang ria, ingin dipuji orang. Ada yang sedekahnya sedikit, apa katanya? Itu orang pelit, balapi, segala macamnya, ya. Jadi orang sedekah sedikit salah, orang sedekah banyak juga salah. Ini orang munafik punya penilaian begitu. Kita nggak usah aja deh nilai-nilai orang, nggak usah nilai-nilai orang, itu lebih aman. Nilai diri sendiri aja dah, gitu. Sibuklah dengan diri sendiri daripada sibuk ngitung orang. Saya munafik, saya munafik. Dengar kajian tentang munafik, ada 36 ciri-ciri munafik dalam Al-Quran. Nomor 7 itu si fulan itu, nomor 9 itu fulan. Lah, untuk dirimu kapan? Sementara karakter para sahabat tidak ada di antara mereka yang merasa aman dirinya dari sifat munafik. Harusnya kita tiru juga itu. Oke, pertanyaannya adalah, Ustadz, kalau ada orang, ya, umpamanya dia masih makan riba, sementara dia juga sholat, bagaimana Ustadz? Apakah dia munafik? Jangan tuduh dulu munafik. Munafik itu ada kan ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya munafik. Baik ciri-ciri yang zahir, bila berkata dusta, bla bla, seterusnya. Dalam Al-Quran juga ada munafik itu nifak akbar, ada nifak asghar, kan ada macam-macam kelasnya. Nah, kalau dia umpamanya dia sholat tapi dia melepaskan jilbab, mati dia, meninggal dunia, bagaimana? Hukumnya muslim. Hukumnya muslim selama dia tidak mengatakan bahwa yang Allah wajibkan ternyata nggak wajib. Kalau dia berani mengatakan yang Allah wajibkan adalah tidak wajib, murtad dia, kafir, langsung keluar dari Islam, tidak boleh disolatkan. Tapi kalau dia nggak mau pakai jilbab hanya gara-gara males, hanya gara-gara merasa panas dan sebagainya, dia fasik. Itu ya, dia hanya sebatas fasik, tidak bisa dikatakan munafik langsung. Kalau orang munafik itu sempat kita salah tuduh, orang munafik kan nggak boleh disolatkan, betul tidak? La tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kalau ada orang munafik meninggal dunia, jangan pernah solatkan selama-lamanya. Kan begitu. Kalau kita tuduh seorang munafik, banyak loh konsekuensinya. Jadi kita jangan bagian nuduh-nuduh itu dah, nggak ada untungnya, nggak ada enaknya, ya nggak ada baiknya. Begitu juga bu, sebagian orang, ya percuma aja sholat, tapi dia masih nggak pakai jilbab. Kok sholatnya pula disalahkan? Yang bagus itu adalah alhamdulillah dia udah sholat walaupun belum pakai jilbab. Udah bagus sholatnya, kekurangannya belum pakai jilbab, itu aja. Kenapa sholatnya disalahkan? Percuma aja rajin-rajin sedekah tapi mulutnya ember. Yang salah tuh mulutnya, sedekahnya udah bagus, betul tidak? Ini jadi masalah kita. Percuma aja kamu sholat, kamu langsung ngerokok. Sholat itu jangan dikatakan percuma, udah bagus. Juga sama pertanyaannya, nggak sah itu orang yang pergi haji, orang pergi umroh nggak pakai muhram. Ada nggak syarat batalnya haji dan umroh itu nggak pakai muhram? Dosa kalau dia berjalan safar haji dan umroh tanpa muhram di safarnya. Kalau dia melaksanakan haji dan umroh sesuai dengan sunnah Rasulullah, haji dan umrohnya makbul, mabrurah, insyaallah taala. Salahnya adalah perjalanannya yang tidak pakai muhram. Jadi jangan di generalisir lah gitu ya. Percuma aja haji, percuma aja umroh. Enggak percuma, insyaallah tidak percuma. Kita harus diajarkan untuk bijaksana begitu, Pak.